Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Fitriani dengan NIM 112110575. Di sini saya akan membahas sedikit tentang mengenai pasar valuta asing. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Nah, selanjutnya, apa sih pasar uang? Apa sih pasar valuta asing? Pasar uang itu juga bisa diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kurs pemberi dana. Kalau pasar valuta asing juga bisa dapat diartikan sebagai kegiatan penawaran dan permintaan valuta asing, umumnya dilakukan di bursa valuta asing yang diselenggarakan di pihak bank. Selain itu, pertukaran valuta asing juga dapat dilakukan melalui tempat penukaran uang asing atau yang biasa kita sebut money chart. Nah, selanjutnya ada struktur pasar valuta asing. Struktur pasar valuta asing merupakan perkembangan dari satu fungsi utama uang bank komersial, yaitu untuk membantu nasabah dalam melaksanakan perdagangan internasional. Nah, ini ada transaksi-transaksi valuta asing di perdagangan internasional. Yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang terjadi dalam pasar valuta asing dengan penyerahan dalam 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Transaksi spot sendiri terdiri atas today, tomorrow, and spot sendiri. Yang kedua ada transaksi jual beli atau mata uang atau yang biasa kita sebut forward. Adalah transaksi yang terjadi dalam pasar valuta asing dengan penyerahannya dilakukan pada tanggal tertentu setelah tanggal kontrak bersangkutan. Selanjutnya ada yang ketiga, transaksi swap. Transaksi swap merupakan transaksi di mana dua valuta asing ditukarkan melalui pembelian atau penjualan secara spot dan penjualan atau pembelian kembali secara forward. Jenis transaksi swap ada 2. Yang pertama transaksi swap suku bunga dan yang kedua ada transaksi swap mata uang. Nah, selanjutnya ada peranan pasar valuta asing bagi perdagangan internasional. Di sini dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada menyediakan transfer daya beli. Menyediakan transfer daya beli itu sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki mata uang yang berbeda. Lalu yang kedua ada menyediakan fasilitas kredit. Pasar valuta asing menyediakan sumber kredit ketiga berupa instrumen khusus seperti Bankers Acceptance atau yang biasa disebut LC. Terus yang ketiga ada memberikan fasilitas untuk mengurangi risiko valuta asing. Apabila terjadi perdagangan antar negara dan dalam transaksi tersebut keduanya tidak akan bersedia mengambil risiko terhadap fluktuasi kurs. Bisa ditarik kesimpulan, pasar valuta asing itu atau bisa disebut dengan foreign exchange market atau forex adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi di mana mata uang suatu negara diperdagangkan terhadap mata uang negara lain dan melibatkan dana. Perdagangan valuta asing terjadi di pasar valuta asing yang fungsi utamanya adalah memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. Perdagangan yang dilakukan di pasar valuta asing dapat dilakukan secara spot, forward, dan swap. Ada 3 itu ya teman-teman, ingat-ingat ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah kata pun mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good.